Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah Minggu pada Advent yang kedua ini, tanggal 6 Desember 2020. Oleh karena itu saya mengundang kita semuanya untuk hening sejenak, agar kita siap mendengarkan firman Tuhan. Hening dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu Advent yang kedua ini tertulis dari kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian bunyinya. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik minggu kita adalah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Selamat Advent yang kedua bagi kita semuanya. Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan sesuatu yang penting di dalam kehidupan merupakan hal yang sudah biasa kita temui dan jalani. Sebagai contoh untuk menyambut kelahiran buah hati
anak yang kita rindukan. Seringkali kita telah mempersiapkan berbagai hal sebelum kelahiran itu terjadi. Ada pakaian, perlengkapan makanan, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, dan lain-lain yang telah dipilih dan dipersiapkan. Dalam keseharian kita juga ada banyak orang yang berpendapat bahwa proses yang baik sering dianggap jauh lebih penting dari sekedar hasil yang baik. Terlebih yang perlu kita persiapkan adalah diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan di kehidupan umat manusia merupakan sesuatu yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Tuhan diyakini selalu hadir di dalam kehidupan umatnya. Ia hadir dalam rupa-rupa bentuk kasih, kuasa, ataupun penyertaan dalam diri seseorang atau umatnya. Teks Alkitab yang kita baca dalam renungan pada Minggu Advent kedua ini menyatakan betapa pentingnya hidup dalam pertobatan dan menantikan kedatangannya dengan hidup di dalam kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 85 ini merupakan sebuah ungkapan doa dan pujian Bani Korah yang memiliki tugas sebagai penyanyi memuji dalam ibadah di bait Allah. Isi pujian ini merupakan pengakuan bahwa mereka merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang telah memulihkan kehidupan umat Israel. Kejadian masa lalu yang membuat mereka harus mendapat hukuman dari Allah dibuang ke Babel. Akhirnya menyadarkan mereka akan kasih Allah yang begitu luar biasa jikalau mereka mau kembali kepada Allah. Ketika mereka kembali ke Yerusalem dan mau membangun kembali ke Yerusalem, mereka sadar bahwa mengandalkan Allah saja, maka semua akan menjadi baik di ayat 2-4. Itulah sebabnya pada ayat 9-14 yang adalah nats khotbah kita minggu ini, merupakan sebuah ungkapan dari hati yang menyatakan bahwa mereka mau bertobat dan mendengarkan firman Tuhan karena mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian bagi umatnya. Mereka sadar apa yang Tuhan firmankan untuk umatnya pastilah sesuatu yang baik bagi mereka dan agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan sehingga merusak relasi mereka dengan Tuhan. Karena tindakan tersebut adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Boleh kita lihat ayat 9. Sehingga keyakinan mereka keselamatan itu hanya ada pada orang-orang yang dekat pada Tuhan saja dan yang takut akan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah hidup mereka. Ayat 10. Dan bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan akan dimampukan untuk mewujudkan kasih dan karakter Tuhan di tengah kehidupan mereka yang penuh dengan keadilan dan kesetiaan yang berdampak ke seluruh ciptaan Tuhan. Dengan adanya pemulihan hidup umatnya, maka kemuliaan Tuhan akan terlihat dalam hidup mereka dan mereka akan tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Ayat 14. Ketika kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh hidup umatnya, maka kekuatan dan kehadiran Tuhan akan bersinar pada orang-orang yang mau hidup dalam Tuhan. Sehingga pemulihan yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah umatnya dan negeri yang mereka diami. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa di Minggu Advent kedua ini mau mengajak kita untuk yang pertama, tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerahnya khususnya dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak sembrono dalam memakai kasih karunia Tuhan bagi kita, sehingga membuat kasih karunia Tuhan sebuah barang atau barang yang murahan dan tidak berarti apa-apa.
melalui sikap hidup kita. Sebagaimana topik minggu kita yang mengatakan keselamatan dari Tuhan sudah dekat, maka kita harus bertanggung jawab atas kasih karunia Tuhan yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus bagi manusia. Mungkin saat ini kita mengalami sebuah proses kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani. Tetapi janganlah kita sampai gagal karena proses tersebut. Walaupun proses itu menyakitkan dan terkadang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Tetapi janji Tuhan yaitu pemulihan akan diberikannya bagi setiap orang yang percaya dan setia. Oleh karena itu Mazmur 85 ayat 9-14 hendaknya mengingatkan kita bahwa ketika situasi sulit datang dan doa permohonan kita belum dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan telah melupakan atau meninggalkan kita. Ingatlah kembali kasih dan kuasa-Nya yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kita umat-Nya. Yang kedua, hidup di dalam pertobatan. Mazmur 85 adalah ajakan untuk hidup dalam pertobatan dan menantikan pertolongan Allah dalam iman. Sebab hanya mereka yang takut akan Tuhan yang dapat berharap menikmati keselamatan itu. Masa-masa penantian kedatangan Tuhan hendaknya perlu diisi dan dijalani dengan hidup di dalam pertobatan yang terlahir di dalam kata, perbuatan, dan hidup beriman. Pilihan hidup Yohanes Pembaptis sebagaimana dalam epistel kita di Markus 1 ayat 1-8 juga dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi kita untuk berani hidup berbeda dari yang lain. Hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, tidak ingin terikat pada kesenangan lahiriah, dan tidak ingin hidup secara duniawi. Tentu semua itu perlu kita sesuaikan dengan konteks hidup kita saat ini. Saudara yang terkasih, Minggu Advent yang kedua menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengingatkan umat tentang pentingnya hidup dalam pertobatan dan menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memulihkan dan menyediakan masa depan, terutama bagi mereka yang mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Pemulihan itu tidak hanya berdampak pada pribadi orang tersebut, tetapi bagi sekitar hidupnya. Maka dari itu, tetaplah nyatakan keselamatan itu terus-menerus lewat kasih, kesetiaan, keadilan, dan perdamaian dimanapun kita berada. Dengan demikian kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Selamat memasuki Advent kedua bagi kita semua dengan hidup di dalam pertobatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, di mana Engkau telah menyapa kami dalam suasana Minggu Advent kedua ini, bahwa betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau karuniakan keselamatan itu untuk kami orang yang percaya kepadamu, di mana keselamatan itu mengandung kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Tuhan, ajar kami memelihara keselamatan yang telah Kau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami hidup di dalam tidak seturut kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami ini Tuhan, sehingga Advent kedua ini bisa untuk juga kami sebarkan kepada sesama kami, agar mereka merasakan juga keselamatan yang datangnya daripada-Mu. Inilah doa kami padamu Tuhan. Isilah hari-hari kami dengan firman-Mu saja, yang selalu mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, buat minggu ini yang telah kami jalani. Kiranya kami juga akan menjalani minggu selanjutnya. Engkaulah yang menyertai kami semuanya. Beri kami kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk mewartakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.